Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Adi. Pada pagi kali ini saya ingin sharing, sahabat, di tengah maraknya atau pandemi corona saat ini yang memaksa kita harus stay at home, work at home, dan kemudian harus memilih sebuah investasi apa yang kira-kira cocok untuk kita di tengah pandemi corona saat ini. Nah, saya akan sedikit berbagi, namun demikian seperti biasanya sebelum saya mengulas lebih jauh, berbagi, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di kesempatan pagi yang cerah ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk berbagi, sharing, atau mendiskusikan kira-kira jenis investasi apa yang cocok untuk kita bekerja di rumah atau stay at home, work at home seperti saat ini, sahabat. Karena dengan kondisi yang terjadi saat ini, mau tidak mau kita harus dipaksa bekerja di rumah. Namun memang tidak banyak yang sudah terbiasa bekerja di rumah. Nah, ini cukup juga, artinya cukup pusing ya. Yang terbiasa bekerja di luar rumah, artinya harus di office, harus bekerja mungkin mobile, memasarkan sesuatu, dan pada saat ini tidak boleh sama sekali, artinya semuanya dibatasi. Ini cukup membuat kita pusing bagi yang belum terbiasa. Nah, di dalam akhir-akhir ini ya banyak penawaran-penawaran berupa investasi-investasi yang mungkin menurut Anda bagus, mungkin menurut Anda bisa dikerjakan di rumah, bahkan banyak investasi-investasi yang menawarkan return yang cukup tinggi. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan saran agar Anda harus berhati-hati menyikapi penawaran-penawaran yang kadang mungkin Anda belum paham, dan juga investasi tersebut memang cukup menggiurkan. Banyak jenisnya, mungkin investasi dari peer-to-peer, P2P, kemudian ada investasi-investasi kadang berupa money game, kemudian ada investasi perdagangan valuta asing atau forex, menjual robot, yang sebenarnya ujungnya juga menawarkan sesuatu keuntungan yang kadang-kadang tidak realistis. Nah, mengingat banyak penawaran-penawaran yang kadang-kadang ini kalau saya pikirkan atau saya juga analisa, kadang-kadang tidak cukup realistis untuk mendapatkan hasil. Dan saran saya agar Anda jauh lebih berhati-hati, karena beberapa pengalaman terdahulu banyak masyarakat yang terjebak dengan iming-iming investasi return yang cukup tinggi atau return of investmentnya cukup tinggi, bisa sampai 20%, 30%, atau mungkin lebih daripada itu. Dan mereka cukup pintar, artinya mengemasnya, dan pada intinya bahwa mereka mempunyai cukup waktu, artinya dengan waktu mungkin sudah setahun, sudah hampir 2 tahun, mereka tetap memberikan return. Jadi memancing kepercayaan masyarakat karena sudah berumur lebih dari 1 tahun, Pak. Bahkan ini sudah hampir 2 tahun belum scam. Tetapi akhirnya apa? Setelah trust atau kepercayaan masyarakat ini cukup tinggi mengikuti bisnis tersebut, akhirnya ujungnya juga scam. Bahkan cerita-cerita ini yang cukup kecewa ya, sampai juga ada yang bunuh diri karena semua harta, semua uangnya dimasukkan di sana. Mereka
yakin akan bisnis tersebut. Seperti yang terakhir kapan hari ada GJG Asia, kemudian Mia Fintech, dan yang baru-baru ini yang baru trending ya, yang awalnya saya juga dibully, Hypo Internasional, bagaimana kabarnya juga banyak di seluruh masyarakat Indonesia benar-benar sudah mempercayakan uangnya untuk diinvestasikan di sana. Tapi kenyataannya sekarang juga tidak ada respon dari perusahaan tersebut atau penyelenggara daripada bisnis tersebut, yang mana pada awalnya sangat luar biasa, dan bahkan leader-leader ini juga cukup gencar ya, membuli kita juga. Namun tidak apa. Tapi sebenarnya di dalam channel Naked Trader 21 ini sebenarnya tempat untuk berdiskusi ya, tempat untuk paling tidak saling berbagi informasi, tentunya informasi yang benar. Misalkan kalau ada investasi ini dikemanakan, uangnya dikelola di mana, siapa yang mengelola. Nah, bagi teman-teman bisa kasih masukan, misalkan Anda menemukan sebuah investasi, atau Anda bisa menanyakan, meninggalkan komen di video ini. Mungkin juga yang lain bisa menambahkan. Nah, nanti kita bisa bikinkan video untuk sarana berdiskusi. Karena sekarang ini jujur aja banyak orang bingung ya, banyak orang bingung, misalkan punya uang tapi tidak tahu dikemanakan. Nah, inilah market-market yang akhirnya mereka ini tergiur ya, tergiur dengan penawaran-penawaran yang cukup fantastis. Nah, tidak lepas juga seperti sekarang ini banyak penawaran-penawaran robot ya, yang pada awalnya juga luar biasa seperti yang di TV ya. Anda lihat Autopro System, kemudian mungkin robot D7. Masyarakat sudah cukup benar-benar percaya karena dipromosikan di TV. Dalam pemikiran mereka bahwa bisnis ini tidak ada resiko. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pihak penyelenggara dihubungi tidak bisa. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi di kemudian hari, karena banyak penawaran-penawaran ini yang cukup ya, kembali lagi cukup menarik secara bisnis. Pesan saya, Anda harus berpikir yang realistis, jangan hanya misalkan karena returnnya bagus Anda masuk. Nah, ini sangat berbahaya. Telusuri dulu perusahaannya ini, apakah ada izin. Kalaupun di keuangan harus ada izin OJK. Kemudian kalau mungkin di Departemen Perdagangan, kalau mungkin perdagangan forex di Indonesia ini harus ada izin Bapepti dan sebagainya. Nah, inilah adalah mungkin saran. Kemudian bagi yang teman-teman yang ingin trading forex, ini seyogyanya harus mengerti dan memahami benar-benar resikonya, karena bisnis forex, perdagangan forex ini sangat berisiko tinggi. Nah, ini selalu saya mencoba untuk sharing kepada teman-teman, jangan buru-buru untuk berinvestasi, tapi pelajari dulu, pahami dulu mengenai resikonya. Setelah itu dicoba dalam bentuk demo account, karena demo account ini bisa cukup membantu bagi kita yang ingin benar-benar belajar. Nah, setelah Anda memantapkan di sana, merasa bahwa strateginya sudah oke, diuji dalam kurun beberapa waktu dan bisa menghasilkan, boleh dicoba. Tentunya saran saya dicoba dengan mungkin modal yang tidak terlalu besar, yang mungkin Anda bisa memberikan toleransi bila terjadi kerugian di sana, jadi tidak langsung mengganggu daripada roda perekonomian teman-teman. Nah, ini sebenarnya saran-saran yang mungkin perlu Anda juga cermati di sana. Dan berhati-hati, jadi kesimpulannya berhati-hati untuk
menanggapi atau melihat penawaran investasi-investasi yang tentunya memberikan return yang cukup besar. Ini Anda harus berhati-hati. Jangan langsung percaya untuk Anda ikut investasi, pelajari dulu. Dan bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang mempunyai informasi lain ya, atau pandangan lain, silakan Anda meninggalkan komen. Mari sama-sama berinteraksi, berdiskusi untuk saling memberikan pencerahan bagi teman-teman yang lain bila mana Anda punya pendapat atau informasi lain. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe ya, jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.